Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Kita belajar hari ini untuk menyadari, bukan hanya mengerti, bukan hanya percaya, bahwa hidup ini Tuhan yang menyelenggarakan. Karena memang kenyataannya begitu. Kita nggak bisa menyelenggarakan kehidupan ini karena kita tidak mempunyai kemampuan sebesar itu untuk menyelenggarakan kehidupan. Boro-boro menyelenggarakan kehidupan, ngatur nafas sendiri aja nggak bisa. Maka sebetulnya kita nggak bisa ngatur nafas sendiri, nggak bisa ngatur pencernaan kita, kerja jantung kita nggak bisa. Karena itu kita semestinya bukan mencoba mengendalikan kehidupan, mengontrol kehidupan, tetapi in harmoni dengan kehidupan, selaras dengan kehidupan ini. Artinya kita bergerak seirama dengan tarian kehidupan. Karena Allah lah yang menyelenggarakan kehidupan ini. Itu berarti kalau kita ditempatkan di satu tempat, berbahagialah di situ. Hadirlah sepenuhnya. Tidak usah mikirin tempat lain. Karena kita ada di satu tempat itu bukan kebetulan, melainkan ada rencana Tuhan yang indah di situ. Dan karena itu kita dilibatkan di situ. Maka yang paling penting adalah hadir sepenuhnya, terlibat sepenuhnya, dan kemudian memberi diri sepenuhnya. Kalau kita bisa hadir sepenuhnya, memberi diri sepenuhnya, maka kehidupan itu menjadi penuh dan utuh, termasuk dalam arti tertentu karena saya hadir di situ. Kebanyakan kita justru tidak hadir sepenuhnya di tempat itu, tapi memikirkan hal yang lain. Maka kemudian kehadiran kita tidak menyumbangkan energi yang full, tetapi terbagi. Dan kemudian rencana Tuhan atas kita di tempat itu tidak sepenuhnya terlaksana. Maka fokus melaksanakan kehendak Allah itu artinya hadir di tempat tertentu dan hadir sepenuhnya, sesadar-sadarnya, memberikan diri sepenuhnya. Hidup dalam kepenuhannya di tempat itu, di tempat Anda berdiri sekarang, pada saat ini juga. Itulah melaksanakan kehendak Allah. Karena Allah menghendaki Anda ada di situ, pasti punya tujuan tertentu. Bukan random. Nah, kalau kita sudah hadir sepenuhnya, maka kemudian kita bisa menyadari bahwa di tempat kita berdiri adalah kudus. Firman-Nya ternyata ada. Ketika Musa melihat ada semak yang bernyala, tetapi tidak terbakar, Musa mau menyimpang melihat. Dan Tuhan mengatakan, Musa berhenti. Karena di tempat di mana engkau berdiri adalah kudus. Dan itu berlaku untuk kita semua. Tempat di mana Anda berada sekarang ini adalah tempat yang kudus. Jangan mencoba membayangkan dan menginginkan di tempat lain. Karena bukan itu maksud Tuhan. Anda ditempatkan di satu tempat, itu adalah tempat yang kudus. Itu adalah rencana Tuhan. Maka tidak perlu menginginkan berada di tempat yang lain. Berada di tempat itu, hadir sepenuhnya, memberikan diri sepenuhnya, itulah melaksanakan kehendak Allah. Dan pada waktu itulah Anda memberi yang terbaik yang Anda bisa. Jangan tergesa-gesa ada di satu tempat lalu memikirkan yang lain. Itu berarti Anda terbelah, terpecah. Energinya tidak utuh, kehadiran Anda tidak penuh. Dan karena itu tidak bisa menyelesaikan dan melaksanakan rancangan Tuhan dengan menempatkan Anda di tempat itu. Hidup sesederhana itu. Karena hidup sedang menyatakan dirinya. Lewat kita, lewat matahari, lewat keindahan, lewat angin, lewat orang-orang. Hidup sedang menyatakan diri terus-menerus, baru terus. Karena itu setiap hari, setiap saat, Anda di suatu tempat,
dan itu punya maksud. Tidak harus mengatakan sesuatu, tidak harus melakukan sesuatu, tetapi kehadiran Anda saja di tempat itu adalah rencana Tuhan. Dan kalau Anda hadir sepenuhnya, menerima segala sesuatu, I am here for you, jernih, Anda akan tahu apa yang harus dibuat. Nah, itulah kehendak Allah. Memberi yang terbaik yang Anda bisa. Untuk itulah Anda ditempatkan di tempat itu. Untuk itulah Anda masih tetap hidup, karena masih ada yang harus diselesaikan. Apa yang harus diselesaikan tidak ada di tempat lain, tetapi di tempat di mana Anda berada sekarang. Di tempat Anda berdiri adalah kudus. Di situ ada kehendak Allah, ada rencana Allah, dan rancangan Allah itu melibatkan Anda untuk hadir sepenuhnya, memberikan diri sepenuhnya. Paling tidak memberikan energi positif, memberikan frekuensi positif. Dan karena kita itu berkaitan satu sama lain, kalau dari segi energi yang positif itu juga membuat yang lain sebagai energi itu juga menjadi positif. Maka tidak pernah kita di satu tempat secara kebetulan. Siapa yang kita temui, apa yang terjadi, semuanya adalah rancangan Tuhan. Dan kalau kita bisa bersatu dengan peristiwa yang sedang terjadi di mana saya ada di situ, maka kita menjadi satu dengan peristiwanya. Saya melebur dengan peristiwa itu. Disitulah menyangkal diri. Saya di situ bukan menggumpal sebagai garam yang tidak melebur, tetapi menjadi satu dengan peristiwanya. Maka kemudian peristiwa itu menjadi bercita rasa karena kehadiran garam di tengah-tengah peristiwa itu. Kehadiran cahaya yang membawa terang di situ. Kehadiran Anda. Maka mari kita setiap peristiwa, setiap kehadiran, kita hadir sepenuhnya. Disitulah kita melaksanakan kehendak Allah. Kehendak Allah itu tidak ada di tempat lain, tetapi di tempat Anda berdiri. Karena di tempat lain sebetulnya juga belum tentu ada, karena kita tidak tahu. Yang ada adalah di tempat Anda berdiri. Itulah kehidupan satu-satunya. Di tempat lain hanya ada di pikiran Anda, bukan kenyataannya. Kehidupan adalah di tempat Anda berdiri. Karena itu, itulah kudus. Itulah Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Hidup ya di tempat Anda berdiri. Di tempat Anda berdiri itu ada Tuhan. Disitulah ada kekudusan. Disitulah ada rencana Tuhan. Disitulah ada keselamatan. Dan kita diminta menjadi cahaya yang memancarkan terang. Diminta hadir sebagai garam yang memberi cita rasa. Lalu kita akan menemukan Tuhan dalam peristiwa demi peristiwa yang terus berubah, dan itulah kehidupan. Semuanya berlalu, tetapi juga semuanya hadir pada saat ini. Dan kalau kita hadir sepenuhnya di setiap saat, di saat ini, dan saat ini, dan saat ini, maka sebetulnya kita masuk di dalam kehidupan yang kekal. Karena saat ini adalah keabadian. Karena saat ini adalah rancangan Tuhan. Karena saat ini adalah sang hidup itu sendiri. Ketika kita berada di sini bersama Tuhan, kita masuk dalam kehidupan kekal, dan disitulah keselamatan, sukacita, rasa syukur, dan kedamaian. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.